Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Taskia Farah Saleha dengan NPM 2417052 dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan dan memberitahu proses belajar saya mengenai materi organisasi dan arsitektur komputer di chapter 2, yaitu evolusi dan kinerja dari komputer. Nah, di sini ada pembahasan mengenai ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita bisa mencari tahu dari AI atau ChatGPT. Nah, di sini dijelaskan bahwa evolusi komputer itu berkembang melalui beberapa generasi yang ditandai oleh perubahan dalam teknologi perangkat keras, perangkat lunak, dan arsitektur. Nah, untuk komputer generasi pertama itu di tahun 1940-an sampai 1950-an. Teknologinya yaitu tabung vakum. Untuk karakteristiknya itu ukuran besar, panas berlebih, konsumsi daya tinggi, dan pemrosesan lambat. Contohnya tadi ENIAC atau UNIVAC. Nah, kalau di PowerPoint ini dijelaskan kalau ini nih dibuat tahun 1943 dan selesai 1946. Tapi terlambat digunakan dalam Perang Dunia II dan dipakai sampai tahun 1955. Nah, ini juga dijelaskan kalau ENIAC itu menggunakan sistem desimal bukan binary, terus memiliki 20 akumulator untuk 10 digit, terus diprogram secara manual melalui saklar, terus berisi 18.000 vacuum tubes, beratnya 30 tons, luasnya 15.000 square feet, dayanya 140 kW, dan kecepatannya itu 5.000 penambahan per detik. Nah, ini adalah contoh atau gambar dari ENIAC sendiri. Lanjut, untuk generasi kedua, yaitu teknologinya adalah transistor, itu dari tahun 1950-an sampai 1960-an. Karakteristiknya itu ukuran lebih kecil, lebih hemat daya, dan lebih cepat. Awal penggunaan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contohnya itu IBM 1401. Selanjutnya adalah generasi ketiga, yaitu tahun 1960-an sampai 1970-an. Untuk teknologinya itu sirkuit terpadu atau IC. Nah, karakteristiknya itu komputer menjadi lebih kecil dan lebih cepat, multitasking dan time sharing diperkenalkan. Contohnya IBM System 360. Nah, untuk generasi keempat itu 1970-an sampai dengan sekarang, itu teknologinya microprocessor. Nah, karakteristiknya itu revolusi personal komputer atau PC, penggunaan sistem operasi GUI atau Graphical User Interface, contohnya Apple dan IBM PC. Generasi kelima itu dari sekarang sampai dengan masa depan, teknologinya itu AI, kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan teknologi nanometer. Karakteristiknya itu komputer lebih cerdas dan mampu belajar sendiri. Nah, fokusnya itu pada efisiensi, energi, dan miniaturisasi. Contohnya komputer kuantum, superkomputer AI. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari komputer itu, yang pertama, kecepatan prosesor atau clock speed, diukur dari hertz. Terus semakin tinggi clock speednya, semakin cepat prosesor menjalankan instruksi. Selanjutnya adalah jumlah core CPU, terus arsitektur CPU, ukuran chase, kapasitas dan kecepatan RAM, jenis penyimpanan, bus dan bandwidth, kinerja GPU. Nah, untuk metode pengukuran kinerja komputer sendiri itu ada throughput
atau jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh sistem dalam periode waktu tertentu. Nah, ada juga latensi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu operasi atau instruksi. Selanjutnya ada benchmarking atau pengujian kinerja sistem menggunakan perangkat lunak standar seperti SPHC, Geekbench, atau Cinebench. Terus ada MIPS atau Million Instruction per Second, mengukur kemampuan prosesor dalam mengeksekusi jutaan instruksi per detik. Selanjutnya adalah FLOPS atau Floating Point Operation per Second, digunakan untuk mengukur kinerja sistem dalam operasi numerik berbasis floating point. Nah, untuk arsitektur komputer modern itu cakup people learning atau memproses beberapa instruksi secara bersamaan untuk meningkatkan efisiensi. Terus superscalar arsitektur memungkinkan eksekusi paralel beberapa instruksi dalam satu siklus. Terus ada hyperthreading menggunakan satu core untuk menjalankan dua thread sekaligus. Ada GPU computing memanfaatkan GPU untuk memproses paralel pada aplikasi berbasis grafis dan AI. Nah, untuk tren teknologi dan kinerja di masa depan itu ada komputasi kuantum, edge computing, AI accelerated system, dan green computing. Untuk materi lebih lanjutnya kita bisa cari di sumber lain itu mungkin kita bisa lihat dari beberapa gambarnya dulu terkait evolusi komputer. Jadi komputer yang tadinya itu besar dan berat itu berubah menjadi komputer dengan bentuk yang seminimalis mungkin. Ini kita bisa ambil dari sumber ini, repository Unicom. Ini dijelaskan tentang komputer. Jadi komputer itu adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya serta otomatis menerima dan menyimpan data input, memproses dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program yang tersimpan di memori. Ini menurut Donald H. Sanders. Dan ini menurut para ahli yang lain tentang pengertian dari komputer. Ini adalah evolusi dari komputer untuk pengolahan data. Itu ada manual, mekanik elektronik, dan elektronik. Nah, ini adalah komputer generasi pertama. Itu ada electromechanical computer. Terus ada Colossal. Nah, ini adalah contoh dari ENIAC. Nah, dia menggunakan 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, panjangnya 30 meter, beratnya 30 ton, daya besarnya 160 kW. Ini ada tadi Univac. Ini gambarnya komputer komersial pertama model von Neumann, prediksi kemenangan pemilihan presiden tahun 1952. Karakteristiknya itu penggunaan vacuum tube sebagai penguat sinyal, berukuran sangat besar dan berat. Instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu, terus menggunakan machine language sehingga sulit untuk diprogram.
Nah, ini adalah gambar dari generasi kedua, itu ada large, terus ada IBM. Nah, untuk karakteristik komputer generasi kedua itu mengganti vacuum tube dengan transistor, itu sehingga lebih kuat, tidak mudah pecah, dan tidak cepat panas. Selanjutnya berukuran lebih kecil dari komputer generasi pertama, terus dapat diasosiasikan dengan peralatan lain, terus menggunakan bahasa assembly. Nah, ini adalah evolusi komputer generasi ketiga, itu ada IBM S360 dan PDC 808. Karakteristiknya itu menggunakan IC atau Integrated Circuit, menggunakan sistem operasi, dapat menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak. Nah, ini adalah generasi keempat, IBM PC dan Apple Macintosh. Nah, itu dia adalah evolusi dari komputer. Selanjutnya, selain komputer, ternyata prosesor juga berevolusi. Ini adalah gambar-gambar dari evolusi dari prosesor. Nah, ini adalah komputer generasi kelima atau mungkin yang akan datang. Sekian penjelasan dan proses belajar saya mengenai materi organisasi dan arsitektur komputer, mengenai materi evolusi dan kinerja komputer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.